Riel, Mama pulang dulu ke Indonesia ya. Mama titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kamu berada. Insya Allah, kamu tidak akan kedinginan, kelaparan, atau kekurangan apapun. Bahkan, kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia, dan kebahagiaan yang tak pernah putus. Di sini, di Sungai Arm yang luar biasa indah dan cantik ini, Mama lepaskan kamu untuk kita bertemu lagi, cepat atau lambat. Doa terbaik Mama dalam setiap helaan nafas. Atalia. Kesedihannya Kang Emil juga merupakan kesedihan buat keluarga kita di Jawa Barat. Kehilangan anak yang dicintai, kehilangan bagian dari keluarga itu memang ujian terberat. Sepekan pasca dinyatakan hilang, terbawa arus Sungai Arm di Bern, Swiss, Emiril Khan Mumtaz belum ditemukan. Sang ayah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga masih setia memantau perkembangan pencarian putra sulungnya dari pinggir sungai terpanjang di Swiss itu. Tapi benarkah pihak keluarga sudah mengikhlaskan jika Eril tidak ditemukan? Lantas, seperti apa menurut syariat Islam yang harus dijalani jika seseorang hilang atau tenggelam di sungai? Benarkah jika seseorang tenggelam di sungai bisa dikategorikan syahid? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Haru biru duka nestapa serta harapan yang semakin tipis diresapi keluarga besar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebab hingga sepekan dinyatakan hilang di Sungai Arm, Eril belum ditemukan. Dari Swiss, Kang Emil juga terlihat sangat setia menanti putra sulungnya ditemukan langsung dari pinggir Sungai Arm. Di sosial media, pemandangan Kang Emil berdiri di pinggir sungai sangat mengharukan. Apalagi saat ia juga bertemu dengan warga Swiss yang ikut menyelamatkan putrinya yang nyaris ikut terseret arus Arm. Pada saat itu berkesempatan juga bertemu dengan Pak Hendrik. Pak Hendrik ini adalah warga lokal dari Bern yang pada saat kejadian kebetulan sedang berada di lokasi sehingga beliau itu sempat membantu adik dari Eril untuk naik ke pinggir sungai, sudah di pinggir, sudah dibantu naik gitu. Nah, jadi berkesempatan bertemu gitu ya, beliau juga menyampaikan simpati, dari pihak Kang Emil juga menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Pak Hendrik ini. Orang tua mana sih Mas yang gak hancur? Jangankan Kang Emil, mungkin kalau kejadian ini terjadi sama Eyang, bagaimana kita sebagai orang tua Mas? Lepas dari jabatan loh, mesti kita akan linglung ya, akan galau, akan merintih, akan berduka. Kita cukup bermunajat sama Sang Pencipta untuk segera dipertemukan. Syukur-syukur alhamdulillah dengan kondisi yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah memberikan mukjizatnya, itu yang terpenting. Selain terus berupaya mencari keberadaan Eril yang terbawa arus Sungai Arm,
secara perlahan pihak keluarga besar Ridwan Kamil juga mulai ikhlas. Semua berusaha mengikhlaskan kepergian Ariel. Jika memang pria berusia 23 tahun itu tidak ditemukan. Keluarga juga sudah bersiap-siap menjalankan prosedur mengurus jenazah yang tidak ditemukan sesuai syariat Islam. Misalnya saja menggelar sholat gaib. Memang dari pihak keluarga begitu sudah ikhlas apapun yang nanti akan menjadi takdir dari Ariel. Kemudian untuk antisipasi berbagai skenario tersebut, memang dari pihak keluarga sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama untuk kami dapat mempersiapkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam terhadap apapun yang nanti menjadi takdirnya dari Ariel. Kalau ngomongin kendala, yang pasti itu kuasa Allah dan kuasa Tuhan. Jadi berhubungannya dengan Sang Pencipta, karena segala sesuatunya yang menentukan hanya Yang Maha Kuasa. Hilang terbawa arus Sungai Arl barangkali memang sudah menjadi suratan takdir Emiril Khan Mumtaz. Sebab selain dikenal sebagai anak muda yang gemar olahraga air, putra sulung Ridwan Kamil ini juga memiliki sertifikat diving. Tapi rupa-rupanya sungai terpanjang di Swiss itu bukan sungai biasa, sehingga tak mudah untuk ditaklukkan. Apalagi konon di bulan Mei bukan saatnya untuk berenang. Kagetnya mungkin lebih ke kok pada bulan Mei itu udah bulan Mei udah ada yang berenang di Sungai Are. Nggak dilarang sih, jadi cuman karena airnya dingin aja. Airnya masih dingin sekali dan suhu udara juga masih belum panas banget gitu. Jadi bulan-bulan Mei itu masih pengunjung musim panas, jadi masih ada yang pakai jaket gitu kan. Nanti baru mulai bulan Juli atau bulan Agustus baru pada pakai t-shirt gitu-gitu. Baru biasanya mereka pada berenang di sungai. Itu kedalamannya itu susah diduga, Mbak. Ya, sangat amat dalam. Ya, dan mungkin lebih daripada 50 lebih ya. Dan di situ tuh tiba-tiba ada pusaran air yang seperti itu. Yang pusaran air ini yang biasanya tidak bisa ditolak. Memasuki hari ke-6 sejak dinyatakan hilang di Sungai Arl, proses pencarian Ariel masih terus dilakukan. Tapi benarkah selain sudah mengikhlaskan, pihak keluarga segera melakukan salat gaib? Lalu, seperti apa syariat Islam mengatur prosedur wafatnya seseorang karena musibah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Musibah yang menimpa Emiril Khan Mumtaz, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, adalah bagian dari garis hidup yang sudah ditentukan Tuhan. Kenyataan itulah yang membuat keluarga besar Kang Emil secara perlahan mulai mengikhlaskan apapun yang terjadi pada Ariel. Langkah yang ditempuh keluarga untuk meminta arahan para ulama setelah sepekan Ariel tak ditemukan adalah langkah terbaik. Sebab selain memberi ketenangan, juga mampu memberi petunjuk dalam menyikapi takdir. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak boleh lepas kita dari para orang-orang soleh, dari ulama-ulama, karena hanya mereka-mereka yang mampu memberikan kita ketenangan dan petunjuk-petunjuk agar kita dalam menyikapi takdir yang Allah berikan ini menjadi sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nggak henti-hentinya dari sahabat, saudara, keluarga maupun dari warga seluruh Jawa Barat ikut serta mendoakan
yang terbaik, terutama untuk keluarga Kang Emil. Insya Allah Allah kuatkan, karena ini memang bagian dari ujian untuk menambah kecintaan keluarga Kang Emil kepada Allah. Meski masih terus dicari, hilang terseret arus misterius Sungai Arn, Swiss, membuat Ariel menjadi seorang muslim yang meninggal secara syahid. Dan inilah cara Allah mencintainya dan keluarga besar yang ditinggalkan. Salah satu kategori mati syahid itu adalah mati dalam kondisi tenggelam. Insya Allah mudah-mudahan ini bentuk kecintaan Allah kepada keluarga Kang Emil. Kenapa? Karena pada saat akhirnya anaknya diberikan posisi kedudukan sebagai mati syahid, Masya Allah. Dan saya yakin Kang Emil dan keluarga juga punya hati yang luas. Kang Emil dididik dengan ibunda yang luar biasa, dan buat nggak ada yang terbaik buat Kang Emil, buat keluarga itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesedihannya Kang Emil juga merupakan kesedihan buat keluarga kita di Jawa Barat. Gitu, kehilangan anak yang dicintai, kehilangan bagian dari keluarga itu memang ujian terberat. Mudah-mudahan doa kita diijabah sama Sang Pencipta dan Allah mengabulkan. Mudah-mudahan Kang Emil diberikan mujizat sama Allah. Semoga ada mujizat dari Gusti Allah agar cepat ya diketemukan dengan keadaan selamat. Lantas, seperti apa pandangan para spiritualis tentang ramalan-ramalan keberadaan Ariel? Benarkah seorang praktisi spiritual juga mengenal kode etik dalam meramal? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hujan kritik yang disampaikan netizen terhadap ramal yang mengungkap banyak hal secara vulgar masih terus terjadi. Apalagi kondisi Ariel yang hilang di Sungai Arn, Swiss masih belum jelas karena proses pencarian tak kunjung membuahkan hasil. Kondisi ini sangat disayangkan oleh para spiritualis. Mereka menyayangkan karena ramalan belum tentu benar, sehingga justru memberi suasana tidak menentu di tengah upaya pencarian korban. Kalau Eyang sendiri gak usah didengar, kita kan punya Gusti Allah ya. Semuanya serahkan sama yang di atas. Maut, jodoh, rezeki, semua itu milik Allah. Jadi ayo sama-sama kita berdoa, mendoakan semoga anak Kang Emil ini cepat diketemukan. Ya, ke dalam dunia paranormal itu Mas, itu ada kode etik ya, ada nawadharma. Jadi kita harus seyogyanya jangan melebihi Gusti Allah. Ya, pengetahuan kita tuh bisa iya dan tidak, namanya ramalan. Tetapi kita tidak boleh vulgar, kita seolah-olah kita maha tahu, itu nggak benar. Ramal-meramal memang sesungguhnya tidak bisa lepas dari etika selain terikat oleh norma pakem serta kode etik yang sudah disepakati. Ada beberapa hal yang tidak boleh disampaikan secara publik karena menyangkut sesuatu yang sinengker alias rahasia alam. Menurut Kang Dadan, hilangnya Ariel di Sungai Arn, Swiss tidak perlu diramal-ramal, tapi mesti didoakan agar proses pencarian segera membuahkan hasil. Kalau dalam dunia spiritual itu ada pakem gitu. Ada pakem itu yang benar-benar harus dijaga. Mana yang boleh diutarakan, mana yang boleh disampaikan. Yang pada akhirnya
pemirsa sendiri, netizen sendiri juga menilai jadi kemampuan spiritualnya seseorang itu seperti apa. Udahlah, kita cukup doakan, kita cukup bermunajat sama Sang Pencipta untuk segera dipertemukan. Syukur-syukur alhamdulillah dengan kondisi yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah memberikan mukjizatnya, itu yang terpenting. Kita sebagai keluarga pasti campur aduknya tuh banyak hal yang nanti dipikirkan itu. Yang jadi ketika ada sesuatu omongan yang tidak mengenakan, itu yang pada akhirnya itu kita membuat kita tuh makin terpuruk, makin yang ngaler ngidul pikiran kita itu, yang pada akhirnya entah itu berpikirnya jasadnya seperti apa dan kayak gimana. Udahlah, stop lah. Kepergian Ariel ke Swiss yang semula untuk mencari kampus tempat ia melanjutkan kuliah S2 berubah menjadi duka. Tapi itulah garis hidup yang memang harus dijalani tanpa pernah ada yang bisa mencegahnya. Jadi semua itu sudah ada takdir garis yang memang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa kita bersama sehingga kuat, dan sehingga insya Allah secepatnya bisa ditemukan kembali. Duka akibat kehilangan buah hati memang bukan perkara biasa-biasa saja. Ridwan Kamil sudah pasti merasakan duka yang amat membekas di dasar hati. Ini yang semestinya tidak dibuat main-main. Bahkan dengan meramal keberadaan Ariel yang hingga hari ini proses pencarian belum menemukan titik terang. Semogalah semua bisa menerima garis hidup ini dengan ikhlas. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.